Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan nasihat dari Dr. Ahmad Soeharto, SAG MPDI. Selanjutnya acara akan diserahkan kepada moderator Al-Ustaz Muhammad Fahmi SPD MS. Kepada bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini. Arido. Kamu bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tentunya anak-anak sekalian sudah tidak sabar mendengar wejangan-wejangan tentang banyak sekali yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Ahmad Soeharto SAG PDI. Beliau ini datang dari Gontor, Ponorogo, yang mungkin kelas 6 ini sudah pernah ke sana melihat beliau. Ya, beliau ini pernah menjadi pengasuh di pesantren Gontor Putri 1 Mantingan di Ngawi. Beliau juga pernah menjadi wakil direktur KMI Gontor kurang lebih tahun 2010 ya, dan banyak berkarya dengan tulisan beliau. Ya, beliau banyak menulis, diantaranya ada tadi Senarai Kearifan Gontor, yang mana itu buku tentang nasihat-nasihat dari pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya sebenarnya kita ingin lebih lama lagi. Ya, ini kira-kira kalau dikasih nginep setuju nggak? Nginep ini bu. Tiketnya mungkin nanti bisa di reschedule. Ya, baik, kita dengarkan langsung wejangan dari beliau, dicatat baik-baik. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya dan sebagainya, kita persilahkan. Ya, dicatat baik-baik. Kami persilahkan kepada guru kita Dr. Ahmad Soeharto SAG menyampaikan wejangan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Ustaz Fahmi atas waktunya yang kita sama-sama hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Senior Putri sebagai pimpinan Pondok Modern Arido Ustaz Fahmi Magister sebagai pengasuh Pondok Pesantren Arido Sentul, para asatidz yang berbahagia, Ibu Nyai, kemudian juga anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang luar biasa. Memang benar kalau dikatakan bahwa al-arwah junudun mujannada. Al-arwah junudun mujannada, bahwa yang namanya roh itu roh manusia itu adalah seperti junud, pasukan tentara yang disiapkan, dibariskan. Ada alam arwah itu di mana di situ yang ta'alafat, yang saling mengenal, yang sefrekuensi, mereka bisa bersatu dan akrab. Tapi yang tidak sefrekuensi biasanya susah bertemu. Bapak Kiai Insinyur Putori ini, beliau kalau nggak salah bukan alumni Gontor, tetapi lebih gontori dari alumni Gontor. Nah itu, artinya saya tidak ketemu beliau gitu ya. Di waktu di Gontor memang beliau bukan di Gontor, tapi begitu bertemu pertama itu seolah-olah sudah sering ketemu sebelumnya karena frekuensinya sama.
karena idealismenya sama-sama untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk pendidikan Islam. Itu yang dimaksud al-arwahu junudun mujannadah. Kalau kita mempunyai niatan baik, hati yang baik, pikiran baik untuk kebaikan, insya Allah akan memancarkan aura dan frekuensi sehingga siapapun yang sefrekuensi dengan kita akan mudah ketemu, mudah berbicara dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sudah lama saya mendengar pondok Ar-Ridho, pondok modern Ar-Ridho Sentul. Terlebih kemudian ketemu dengan Ustadz Fahmi yang ketika itu menjadi guru di Gontor dan menjadi wali kelas bagi anak saya yang ketiga. Saya sering repotin beliau ini ke anak saya agak bagaimana gitu ya, sehingga mendengar tentang pondok ini, tentang Pak Budori dan seterusnya. Alhamdulillah sampai ke Pakistan saya ikutin. Setelah pulang dari Pakistan silaturahim, sejak itu saya sering mendapatkan kalender sehingga mengerti perkembangan Ar-Ridho Sentul ini lewat kalender. Ya, Masya Allah, luar biasa perkembangannya. Usianya 12 tahun, usia balik itu 12 tahun, tetapi luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan penuh keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga setiap kali ketemu Pak Yaya Budori atau juga Ustadz Fahmi, kadang ditanya kapan nengok ya Ar-Ridho Sentul. Saya sendiri juga ingin, karena saya senang sekali silaturahim. Keinginan itu yang penting ada, anak-anakku. Ketika kita ada keinginan dan betul-betul kita niatkan, Allah yang akan menyempurnakan. Anak-anakku semuanya pengen haji enggak? Nah, yang penting punya keinginan. Setelah itu upayakan sebisa mungkin apa yang bisa Anda lakukan. Nanti Allah yang menyempurnakan. Jangan berpikir untuk haji butuh sekian puluh juta biaya, butuh antri sekian puluh tahun. Tidak usah pikir itu. Allah yang memudahkan, Allah yang menyempurnakan. Yang penting punya kemauan dan kemudian ada usaha. Nanti Allah yang akan menyempurnakan. Maka betul, karena ada kemauan pengen silaturahim, kemauan yang baik, Allah semuanya mengatur. Ada walimah kemarin di Banten, di Serang. Yang undang kita adalah Ustadz Dr. Soleh Rosyad, pimpinan pesantren Latan Salatiga, di bagian dari Darul Qolam Darko, atau nama pesantrennya adalah Kun Karimah ya. Santrinya juga sudah mulai banyak di sana. Beliau mampu yang kedua kali mengundang kiai-kiai kita dari Gontor. Saya juga dapat undangan karena saya pribadi kita kenal baik. Ya, singkat cerita, Pak Yai Hasan lewat Sekkim mengajak saya dengan istri untuk menyertai rombongan sehingga bisa ikut walimah. Kemudian saya ditanya, nanti habis walimah acaranya apa? Langsung pulang atau bagaimana? Saya minta izin. Mumpung ke Jakarta, mumpung ke Banten, kalau diizinkan, saya ingin singgah semalam di Darun Najah karena di sana ada Ustadz Sofan Manap, pimpinan Darun Najah itu satu letting, satu angkatan dengan saya, dan beliau mengatakan anytime, kapanpun kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke Darun Najah, kita bisa ngobrol, sharing macam-macam. Niatan saya begitu. Ternyata tepat sekali antum datang, kata beliau. Kita lagi ada acara. Jadi begitu. Jadi semalam diacarakan, alhamdulillah kami datang ke Darun Najah jam 8 kurang seperempat. Jam 8 diadakan acara. Acaranya pertemuan dengan wakil-wakil pengasuh dan direktur pesantren-pesantren cabangnya Darun Najah, termasuk yang di luar Jawa. Kurang lebih 100 orang kita dialog tentang kepengasuhan. Tadi kalau disebut ada buku-buku, ya saya kalau longgar, saya mempunyai hobi untuk menulis. Saya ingin mencoba melaksanakan nasihat, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Singkat ya, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Ustadz melihat di pondok kita, termasuk di Gontor, budaya yang kuat itu budaya lisan, budaya oral. Tapi budaya tulisan itu masih belum terlalu kuat. Maka mencoba di antara penyaluran hobi itu adalah tulis menulis.
Asatidza yang berbahagia, anak-anakku yang kami banggakan, ada sebuah hadis, mudah-mudahan antum semuanya sudah belajar atau minimal mendengar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Pernah dengar belum? Tadi kan sudah mendengar dari saya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ya. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka nikmati mumpung di taman surga. Melewati tempat-tempat yang baik, yang indah, yang nyaman, nikmati di situ. Itu kesempatan yang mahal. Ketika Nabi yang mulia ditanya apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah, beliau menerangkan itu adalah majelis-majelis zikir, itu adalah majelis-majelis hikmah, itu adalah majelis-majelis ilmu. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pondok pesantren modern Ar-Ridho ini termasuk qit'ah, termasuk raudhah min riyadil jannah, termasuk sepotong taman dari taman-taman yang ada di surga. Di sini majelis zikir, di sini ada pusat milieu namanya masjid, di sini majelis ilmu, majelis hikmah, di sini tempat orang beribadah, tempat orang beramal soleh, tempat orang untuk belajar dan lain sebagainya. Saya yakin ini adalah raudhah min riyadil jannah. Maka farta'u itu fatama'anu, nikmati, manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti kalau anak-anakku di sini selama belajar di sini sekian tahun menikmati, menghayati, aktif di berbagai kegiatan, akan terwarnai, bahkan lebih tinggi lagi akan terbentuk, akan tersibghah dengan pendidikan pesantren yang ada di sini. Kamu saya yakin ketika jadi alumni tidak akan bisa melupakan pondok. Tidak akan bisa. Ya. Tanya kepada alumni-alumni Gontor, meskipun dulu ketika belajar mungkin beberapa kali digundul, mungkin beberapa kali kena hukuman, mungkin ada yang pernah nggak naik kelas dan lain sebagainya, tapi begitu jadi alumni mereka bangga dengan alma maternya, mereka mencintai alma maternya. Kira-kira nanti antum juga akan begitu, ya. Maka salah satu indikasi atau indikator lembaga pendidikan itu berhasil apa tidak, lihat nanti alumninya. Alumninya merindukan pondoknya apa tidak, mencintai pondoknya apa tidak, membanggakan pondoknya apa tidak. Kalau alumninya malah cuek, gak mau tahu, ya, gak mau komunikasi lagi dengan pondoknya, tidak membawa misi pondoknya, tidak membekas pendidikan pondok dalam dirinya, berarti lembaga pendidikan tersebut belum berhasil dalam mendidik. Nah ini saya juga ketemu guru-guru yang dulu ada kita di kantor, ya kan, ya, Ustaz Tohari, Ustaz semuanya ini, Ustaz Miftah, tadi yang jemput kita juga Ustaz Yusron dan sebagainya. Tanya kepada beliau-beliau, bisa lupa nggak dengan pondoknya? Nggak bisa. Di mana-mana kalau ada reuni itu anak-anak Gontor lintas marhalah atau yang sudah usia 60 tahun ke atas pun, oh dimanapun dikejar. Lombok datang, Palembang datang, kemana-mana datang karena senang dan terkesan pendidikan-pendidikan yang dulu, mencintai pondoknya. Maka akhir-akhir ini Bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Hasanatullah Sahab, beliau mencanangkan sebuah semboyan, slogan yang bagus sekali, bahwa Nabi itu pernah bersabda. Bagaimana sabda beliau? Ketika beliau dalam pulang perjalanan masuk menjelang kota Madinah melihat gunung Uhud, beliau bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai gunung Uhud. Ya, umat Islam pernah punya sejarah bagaimana umat Islam yang pertama kali menang dalam peperangan melawan kafir Quraisy, tapi kemudian orientasinya berubah, minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Semuanya tidak lagi berjuang lillahi ta'ala, tidak lagi ikhlas, tapi ada yang punya interest. Ini penyakit perjuangan.
Ketika dalam barisan perjuangan itu ada yang ikhlas, tapi ada yang interest karena kepentingan kelompok golongan dirinya sendiri. Petungnya bukan ihtisaban mendapat pahala dari Allah, tapi petungnya saya dapat berapa, dari mana, bagaimana caranya, kedudukan saya apa. Kalau sudah ada bibit-bibit itu di suatu lembaga pendidikan, bahaya, susah untuk diajak maju. Persis kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Karena apa tadi? Orientasinya pecah, niatnya pecah. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Itu pelajaran yang sangat berharga. Maka Nabi bagaimanapun juga dalam perang Uhud, beliau banyak belajar dan beliau kemudian menyatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Itu dipakai kemudian gontor ma'had yuhibbuna wa nuhibbu. Ar-ridha ma'had yuhibbuna wa nuhibbu. Kepada para asatidz, gimana kita menanamkan anak-anak, kecintaan anak-anak kepada pondoknya, kecintaan mereka kepada statusnya sebagai santri, kecintaan mereka kepada ilmu dan pendidikan. Bagaimana kita menanamkan itu? Itu tidak cukup ditanamkan dengan banyak pamflet dan tulisan, tidak cukup disuruh mengulang-ulang dengan kata-kata secara indoktrinasi, tidak. Tetapi kita melalui jalur fitrah. Fitrah itu pembawaan asli manusia. Fitrah manusia itu adik-adik semuanya menyenangi dan mencintai kebaikan, keindahan, kecantikan, kesempurnaan. Kira-kira bener enggak? Halo? Coba, kalau ada makanan banyak yang kamu pilih pertama kali, yang paling enggak enak atau yang paling enak? Kalau kamu diajak ibu, orang tua ke mall untuk dibelikan pakaian, kamu milih yang paling jelek atau yang baik? Orang tuamu menyekolahkan kamu ke pondok, fitrahnya adalah mencari lembaga pendidikan yang terbaik. Itu sudah fitrah. Nanti kalau sudah waktunya menikah, ketika menikah, pokoknya wanita atau cari yang cantik dan solehah. Seperti Ustaz Fahmi kan gitu ya. Tetapi bercontoh gimana mencari istri. Itu masih nanti ya kan? Tapi tetap fitrahnya adalah mencari untuk mendapatkan yang terbaik, yang terindah, kan begitu ya, yang paling berkualitas. Maka para asatidz, kalau boleh kami berpesan untuk menumbuhkan anak-anak mencintai pondoknya, kita majukan pondok ini. Kalau di sini anak-anak melihat pondok ini maju, tertib, indah, bukan hanya hijau, bukan hanya subur, tetapi juga indah. Pondok ini rekreatif. Lokasinya di Sentul ini sudah lokasi yang rekreatif. Kita tata sedemikian rupa. Pendiri pondok dan pimpinan pondok kita mempunyai keistimewaan yang banyak kiai-kiai alumni tidak punya. Beliau mungkin satu-satunya karena menggabungkan antara kecerdasan otak Amerika dan Jerman dengan hati Mekah. Itu beliau. Ya kebanyakan kiai kan ya ilmunya kan syariah gitu ya. Kuliahnya di Medina, di Mekah gitu kan. Dan beliau banyak di Amerika. Jadi kalau dulu kita pernah punya Khawarizmi, kita pernah punya Ibnu Sina yang ahli kedokteran, tapi juga hafid Al-Quran. Kita punya filosof Ibnu Rushd, tapi juga seorang yang ahli fikih di Bidayatul Mujtahid. Dulu kita mempunyai ulama-ulama hebat yang membangun peradaban, tidak membedakan secara dikotomis antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Diintegrasikan, bahkan di Gontor, di Unida, Universitas Darussalam Gontor ada program bukan sekedar integrasi pengetahuan umum dan agama, tapi islamisasi ilmu pengetahuan.
Kalau kita ingin membangun peradaban, kita butuh yang pribadi-pribadi seperti ini. Salah satu sebab kemunduran umat Islam, kata Kiai Haji Imam Zarkashi, salah seorang pendiri Gontor, adalah karena kita tidak mempeduli asmuni. Selain bapak beliau, ada Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, pimpinan Gontor ketika itu, yang mensupport dan ya mendorong begitu rupa untuk pendirian pondok pesantren ini. Ada juga bapak Dr. Askomaruzaman, ya. Senantiasa karya-karya besar itu adalah berasal dari orang-orang yang berjiwa besar, dari orang-orang yang mempunyai pemikiran besar, yang hidupnya didedikasikan untuk perjuangan, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau orang hidup hanya untuk dirinya sendiri, mementingkan kemaslahatan dirinya sendiri, dia akan tetap menjadi orang kerdil. Tapi kalau dia berpikir bagaimana hidupnya bermanfaat, memberi manfaat seluas-luasnya, kalibritasmu itulah di situ. Kalibritas seseorang adalah sebesar apa dia berkontribusi untuk kemaslahatan dan manfaat kehidupan. Dan karena itu kita akan eksis. Sunatullah, ya, ketentuan Allah, hukum Allah dalam Al-Quran, yang akan eksis itu siapa? Yang memberi manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayanquthu fil ardh. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan eksis di muka bumi. Itu dalam surat Ar-Ra'd, silahkan nanti dilihat, ya. Anak-anakku, kalau banjir lihat di sungai, ada air, di atasnya apa itu? Ada buih? Iya. Saya bertanya, yang lebih bermanfaat air atau buih? Buih. Apa manfaatnya buih? Oh, yang bermanfaat untuk kehidupan air atau buih? Air, ya. Maka jadilah seperti air, jangan seperti buih, hanya di permukaan, penampilan, casing, tapi nggak punya isi, ya, nggak punya pulsa. Tapi kalau air itu, kalau 1 jam setelah hujan deras banjir tadi, yang namanya buih karena nggak memberi manfaat, yadhabu jufa'a, dia sirna hilang. Tapi yang berkualitas air, dia masuk ke tanah, menumbuhkan kesuburan, memancarkan mata air, dan luar biasa manfaatnya bagi kehidupan. Itulah yang kuzufil ar. Demikian pula anak-anakku, kalau nanti di masyarakat kalian menjadi orang yang bermanfaat dengan akhlakmu, dengan pengorbanan dan perjuanganmu, dengan ilmumu, dengan teknologi yang kamu kuasai, meskipun kamu sudah meninggal, akan dikenang, akan didoakan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa yang mereka persembahkan, karya terbaiknya apa, kemudian atharahum. Meskipun orang itu sudah meninggal, maka bekas-bekas amalnya yang terus bermanfaat akan terus mengalirkan pahala. Itulah hidup. Bagi pejuang tidak ada kematian, hanya pindah alam, tetapi karya-karyanya akan terus memberi manfaat bagi kehidupan. Contoh, pondok-pondok berusia 100 tahun dan berkembang, ya berkembang, santrinya terus berkembang menjadi 30 sekian ribu, perguruan tingginya berkembang, kampusnya berkembang, kemudian dikembangkan lagi, menginspirasi pondok-pondok alumni, ada 600 pesantren alumni, belum lagi dengan alumninya pondok alumni, ada 1.200 pesantren, terinspirasi dengan sistem pendidikan Gontor yang sudah 100 tahun, teruji, terbukti lagi menghasilkan. Pertanyaan saya, bagi para wakif dan pendiri Gontor, ya, 3 orang, 3 bersaudara anak yatim, yang mewakafkan apa yang diwarisi dari orang tuanya dalam kondisi melarat, tidak kaya raya, tidak punya apa-apa, tapi berani mewakafkan. Kemudian bukan hanya mewakafkan gedung dan tanah, tapi juga mewakafkan sistem, mewakafkan nilai-nilai, bahkan mewakafkan cintanya yang tulus total kepada santri, kepada pondok, kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, bagi beliau itu kira-kira pondok berkembang, menginspirasi, ada cabang-cabang, alumni-alumni tetap menggunakan sistem dan sebagainya seperti yang beliau susun, kira-kira pahalanya terus nanti dapat tidak? Ngalir terus.
anak-anakku upayakan bekerja, berbuat apapun, lakukan yang disebut al khairul muta'addi khairun minal qasir. Apa? Al khairul muta'addi khairun minal qasir. Kebaikan yang manfaatnya terus menerus itu lebih baik daripada kebaikan yang sekali saja dipakai selesai. Maka kalau kalian infak, sodako, pikir kira-kira sodako apa yang manfaatnya terus menerus gitu ya. Nah itu seperti itu agar cerdas. Maka insya Allah seperti juga Gontor, pondok pesantren modern Arido Sentul ini menjadi jariah bagi wakif, bagi para pendiri yang sudah mendahului kita, dan juga menjadi tempat beribadah, beramal soleh bagi yang datang kemudian. Yang datang ke sini para guru-guru, yang datang ke sini para santri, kalau niatnya tidak ibadah, thalabul ilmi ibadah lillah, kalau niatnya mendidik tidak ibadah lillah, salah alamat. Kalau salah alamat pasti nanti akan kecewa, mengecewakan, dan bisa mengajak kecewa yang lain. Tapi kalau semuanya di sini ibadah, thalabul ilmi ibadah lillah, mendidik ibadah lillah, semuanya beramal saleh, insya Allah tidak akan pernah kecewa, karena siapapun yang bertransaksi dengan Allah pasti akan untung banyak. Kita semuanya bertransaksi dengan Allah. Maka pimpinan Gontor sering mengatakan pondok kita, kiai-kiai kita di Gontor tidak akan bisa dibeli oleh orang. Karena apa? Kita sudah menjual diri kita kepada Allah yang membeli Allah. Maka tidak bisa dibeli oleh disokok, disuap oleh siapapun ya, yang punya kepentingan tidak benar dan tidak islami. Bersyukurlah, alhamdulillah, antum semuanya berada di sini di tempat yang tepat. Maka wujudkanlah ya. Anak-anakku, ingat hadis, dan itu merupakan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma aghnina bil, ayo, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya, kan nanti ya. Ya. Anak-anakku, hadis ini mengajari kita untuk berdoa, tetapi mengandung filosofi prinsip-prinsip yang luar biasa. Yang pertama adalah aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan dan cukupkan kami dengan ilmu. Ini sebuah mindset yang luar biasa. Anak-anakku semuanya paham bahwa yang namanya kekayaan itu yang harus kalian raih adalah ilmu pengetahuan. Ya, Nabi Sulaiman itu khuyira Sulaiman bainal mulki wal mali wal ilmi fakhtaro al ilma. Kemudian beliau ditawari, "Hai Sulaiman, ada 3 pilihan, silahkan kamu pilih. Kamu pengen kerajaan, kekuasaan, atau kamu pengen harta kekayaan, atau kamu pengen ilmu pengetahuan?" Yang dipilih Nabi Sulaiman apa? Ilmu pengetahuan. Karena yang dipilih ilmu, beliau menjadi raja yang luar biasa. Beliau mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ilmu. Jadi kalau anak-anakku dipilih belajar, ya ulum syar'iyah, ulum kauniyah, sebenarnya itulah kekayaan yang luar biasa. Orang tuamu orang-orang yang terpilih. Orang tua yang mempunyai wawasan masa depan yang baik, sehingga membekali anaknya bekal yang terbaik untuk masa depan adalah ilmu dan pendidikan. Karena all problems can be solved by education, tapi all problem can be created by education. Paham maksudnya? Seluruh problematika hidup, katanya para pakar ahli pendidikan, bisa diselesaikan dengan pendidikan yang baik. Tetapi kalau pendidikan itu salah, kalau pendidikan itu dirusak, maka pendidikan yang salah itu juga akan bisa menciptakan banyak problematika. Maka pendidikan jangan diserahkan kepada orang yang tidak paham. Pendidikan jangan diserahkan kepada mereka yang punya otak bisnis,
bisnis. Kalau punya otak bisnis dan membisniskan pesantrennya, lembaga pendidikannya untuk mengeruk kekayaan dan keuntungan, repot. Nanti dia akan bisa hidup di masyarakat. Ya, kalau ilmunya luar biasa, dia akan menjadi tuan di masyarakat, dia akan dimuliakan di masyarakat karena ilmunya itu. Karena janji Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Itu jamak, bukan darajah wahidah, darajat, tinggi. Ketinggiannya tergantung dari kekuatan iman dan ilmumu. Otomatis siapapun kamu, apapun nasabmu, mungkin nasab biasa, orang tuamu pegawai biasa, orang biasa, tapi kalau kamu punya akhlak yang mulia, punya ilmu yang luar biasa, kamu akan diangkat oleh Allah. Itu janji Quran, janji Allah. Maka yakinlah, kalau kalian punya bekal pendidikan yang baik, ilmu yang baik, itu kekayaan yang luar biasa dunia akhirat. Coba kalau untuk urusan agama, orang beribadah tanpa ilmu, benar nggak ibadahnya? Orang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak madorot, menyusahkan daripada yang beramal dengan ilmu. Tentu saja harus beramal dengan ilmu, bahaya tanpa ilmu. Negara ini bangkrut, banyak utangnya karena dikelola orang-orang yang tidak berilmu gitu loh. Ya, jadi ilmu adalah kekayaan. Ya, tetapi tidak cukup hanya ilmu anak-anakku, harus wazayyinna bil hilmi, hiasanmu. Dipandang kamu itu jadi hiasan, jadi hiburan, jadi harapan. Kata Pak Yai Hasan, anak itu ketika kecil menjadi hiasan, sudah mulai lucu-lucunya jadi hiburan, mulai dewasa seperti kan benih harapan. H3. Apa yang pertama? Hiasan. Yang kedua? Bukan harapan, nantilah. Hiasan, hiburan, harapan. Habis itu harapan mertua gitu. Nah, kalian jangan hanya berilmu yang tinggi anak-anakku, tapi harus berakhlak yang itulah hiasanmu. Orang lain mungkin punya hiasan dengan pakaian, dengan kendaraannya, dengan HP-nya, ya sudahlah biar. Tapi kita berhias diri dengan akhlak bil hilmi. Al hilmi itu adalah ketabahan, kesabaran, maksudnya adalah al akhlak al karimah. Iya, harus itu. Akrim nabi takwa, kalau mencari kemuliaan itu hanya dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, wajamil nabil afiyah. Maka itu semua kalau dirangkai menjadi moto pondok kita, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran keras. Itu dirumuskan dari doa-doa Nabi. Ketika Talut itu diangkat menjadi jenderal dan raja Bani Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya, mempunyai karakter yang disebut dalam Al-Quran zadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Allah menambah kekuatan dalam ilmu dan badan, berarti berpengetahuan luas, berbadan. Jadi moto pondok kita itu sebenarnya karakter kader-kader pemimpin umat masa depan. Kalau kita paham, dirangkum dari sana. Pancajiwa, moto, falsafah itu adalah rangkuman saripati istihad para pendiri pondok pesantren untuk dirumuskan dalam bentuk pendidikan. Antum di sini sudah tepat. Yang antum mencari kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan materi yang menjadi fitnah dan gampang mudah sirna. Anak yang kami cintai, yang terakhir tadi disebutkan kita ini di tahun baru Hijriah. Semuanya hijrah ya. Hijrah itu apa? Hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Masih ada yang ngantuk ketika belajar di kelas? Oh, alhamdulillah. Yang masih ada hijrah ya, hijrah. Masih ada yang kadang goib sholat berjamaah atau terlambat, Mas Bu? Tidak ada, malaikat semua kalian itu. Hebat, malaikat semua ya. Seandainya masih ada males-malesan, ini harus hijrah. Masih ada yang kadang-kadang bermasalah dengan keamanan, dengan pengasuhan, dihukum, digundul, dipanggil orang tuanya, masih ada?
Gak ada, luar biasa malaikat semuanya kalian itu. Tanpa dididik sudah baik-baik semuanya yang datang ke sini, luar biasa. Seandainya ada harus hijrah, meninggalkan hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Masih ada yang malas belajar enggak? Malas ngapal Al-Quran ada enggak? Malas bangun malam ada enggak? Seandainya ada, sekaranglah saatnya kita hijrah. Simpel saja, al-muhajir adalah man hajaro manahallahu anhu, yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali bisa bersilaturahim. Saya mendapatkan banyak pelajaran, mempunyai dan mendapatkan banyak inspirasi di sini. Ya, insya Allah begitulah. Saya banyak belajar. Terima kasih atas penyambutannya yang luar biasa, kesempatan yang sangat bernilai, mahal. Ya, ini bernilai. Ya. Bukan hanya berharga. Kalau berharga itu biasanya ukurannya materi, nah, tapi kalau bernilai ukurannya manfaat dan keberkahan. Kamu pakai jam, berapa harganya? Nah, 100.000, 200.000. Ada yang jam katanya mahal sampai jutaan. Iyalah, itu harga diukur dengan nominal. Tapi nilai jam adalah bagaimana kamu menghargai waktu. Apa artinya jamu mahal tapi kamu suka terlambat? Kamu gak paham nilai, kamu hanya paham harga. Orang bisa beli kasur yang empuk, itu harga, tapi tidur itulah nilainya. Apa kamu bisa beli kasur yang mahal, tapi bisa nggak beli tidur yang kenyang? Kamu bisa beli obat, ongkosin dokter yang mahal, yang spesialis yang hebat, tapi kamu bisa nggak beli kesembuhan? Kamu bisa beli buku yang sebanyak mungkin, tapi kamu bisa nggak beli ilmu? Maka ilmu, kesehatan, itu semua waktu, itu adalah nilai-nilai. Dan di pondok ini ditanamkan nilai-nilai. Bukan hanya mengenal harga, tapi nilai. Alhamdulillah kita bersyukur. Demikian yang kita berkata. Insyaallah luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Ahmad Soeharto, Doktor Kiai Ahmad Soeharto, Magister Hafizahullah. Baik, ada beberapa poin menarik yang Ustadz highlight di sini. Ya, boleh dibangunkan dulu yang masih tidur. Nah, ini kita sudah hijrah ini guys, 1446 guys. Nah, boleh ya, pindah ya. Jadi jangan ngantukan lagi. Ada poin menarik tadi. Arido yuhibbuna wa nuhib. Arido cinta kepada kita, maka kita harus cinta kepada Arido. Ya, nanti antum keluar sebagai alumni harus cinta terhadap pondoknya. Coba kelas 6 yang sudah pernah dibotak angkat tangan. Apakah antum setelah dibotak marah dengan pondok? Benar. Jangan marah kalau dibotak sama ustadznya, ya, karena itu diingatkan. Kemudian Arido ini menggabungkan antara ilmuwan Jerman, Amerika dengan hatinya Mekah dan Madinah. Betul? Ya, insya Allah antum nanti ada yang ke Jerman dan Amerika. Tapi hatinya tetap di Mekah dan di Madinah, tetap ibadah. Kemudian al-khairu muta'addi khairun minal qasir. Kebaikan yang berkelanjutan lebih baik daripada kebaikan yang hanya sementara. Dan tadi yang terakhir beliau sampaikan bahwa kita ini sudah 1446 hijrah. Ya, hijrah artinya apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Boleh nggak kantor di kelas? Kok beda-beda. Baik, ya. Semoga antum mencatat apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik. Izinkan kami untuk membuka beberapa termin pertanyaan. Mungkin ada beberapa santri yang ingin berinteraksi langsung dengan antum. Silahkan, mungkin ada anak-anak yang mau angkat tangan bertanya. Silahkan yang di belakang itu. Nah, silahkan maju ke sini. Ayo, Ustaz buka 2 orang dulu. Ya, silahkan. Yang di belakang tadi angkat tangan maju. Ayo.
sebelah selatan Ustaz ada?